사도행전 4장입니다. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. 그리스도 얘기하다가 재판받는 장면입니다. In the background of this passage is they were Latar preaching Christ belakang and had dari been kisah arrested. Rasul pasal 4 ini adalah ketika murid-murid memberitakan tentang Kristus, lalu mereka ditangkap. Orang-orang Farisi sangat membenci kalau ada orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan hari ini pun sama, setan paling membenci hal ini. Dan 10절 ketika 12절을 제가 읽겠습니다. mereka ditangkap, Petrus memberikan kesaksian seperti ini. Saya akan bacakan ayatnya ke-11 dan yang ke-12. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 세계를 정복하는 조직에 대해서 말씀드리겠습니다. Kita akan berbicara tentang fondasi yang kita perlukan untuk menaklukkan dunia ini. Tentu saja kita akan berbicara tentang misionaris, tapi yang lebih penting lagi adalah orang-orang biasa. Alkitab bukan hanya menyatakan tentang metode penginjilan, tapi Alkitab menyatakan tentang kehidupan sehari-hari kita. Tentu saja pendeta perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi lebih lagi orang-orang biasa juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita katakan orang yang tinggal di rumah harus berdoa, maka orang yang pergi ke ladang bisnis mereka harus berdoa lebih dalam lagi. Tapi kalau kita lihat di gereja, kebalikannya. Kelihatannya orang yang tinggal di rumah, ibu-ibu rumah tangga, berdoa dengan keras, berdoa dengan mendalam, tetapi orang-orang yang pergi ke ladang bisnis tidak pernah berdoa karena mereka memiliki pemahaman yang salah akan Alkitab. Karena orang-orang berpikir bahwa kuasa firman itu tidak diperlukan di ladang bisnis. Tetapi strategi untuk menaklukkan dunia itu bukan hanya ada di dalam Alkitab, tapi juga harus teraplikasi, dinyatakan dalam ladang bisnis dan kehidupan kita. Alkitab itu bukan hanya firman rohani, tapi juga pengajaran secara literatur. Alkitab bukan hanya firman Tuhan yang genapi, tapi Alkitab adalah materi yang digenapi di dalam kehidupan kita secara nyata. Artinya ini adalah firman Tuhan yang kekal yang digenapi setiap waktu. Itulah sebabnya kita tidak boleh berdebat tentang strategi untuk penginjilan dunia. Tetapi saya berdoa, saudara harus mengerti tentang berkat yang hari ini akan kita terima. Kemarin kita sudah berbicara tentang 3 jaminan bahwa hari ini orang yang tidak percaya, mereka tidak punya kekuatan untuk berperang. Bahkan kebanyakan orang yang percaya, mereka kehilangan berkat Kristus dalam hidup mereka. Bahkan banyak hamba Tuhan tidak tahu betapa besarnya berkat di balik titel mereka sebagai hamba Tuhan. Itu yang kita bicarakan kemarin. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hal ini. Ketika saudara ada dalam pelayanan ataupun saudara ada dalam ladang bisnis saudara atau pekerjaan saudara, saudara harus melakukan penginjilan dunia. Ini bukan hanya sekedar panggilan kita, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Bahkan seorang anak kecil yang cantik sekalipun harus memiliki hati untuk penginjilan dunia. Saya berjumpa dengan seorang anak TK. Dia pakai baju yang bagus lalu datang ke gereja, dan saya tanya kepada dia, apa harapan kamu untuk masa depan? Anak TK ini mengatakan penginjilan dunia.
that we might think that this young child, Kita you know, mungkin who is so berpikir bahwa pretty, anak has kecil yang nothing to do with cantik world itu tidak evangelization. ada sangkut pautnya dengan penginjilan dunia kan? But when God sees her, Tetapi she has a apa yang great Tuhan answer. lihat, 조용한 가정주부가 anak kecil ini memiliki 소망이 jawaban yang 있음에도 besar. That the quiet housewife's heart must be world evangelization. Seorang ibu rumah tangga yang diam di rumah, hatinya harus penginjilan dunia. I'm not saying that they have to gain strength and do Saya everything tidak special. berkata bahwa ibu rumah tangga harus bekerja keras atau melakukan sesuatu yang istimewa. Tidak, tapi secara nyata kuasa Tuhan harus So that we can dinyatakan. do this, God has allowed us a great blessing. Sehingga hal ini secara nyata dapat kita lakukan karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukannya. 세계 정복할 수 Ini yang kita 있도록 bicarakan 하나님께서 dalam introduksi ini. 예수 그리스도의 이름이란 단어를 주셨습니다. To do world Untuk melakukan evangelization, penginjilan God has dunia, given us the name Tuhan of memberikan Jesus kita Christ. sebuah nama, yaitu nama Yesus Kristus. 3장 21절에 보니까 만물이 그 이름 앞에 복종하는 이름이라고 했습니다. And we see in Philippians chapter 3 verse 21 that the whole Kalau kita world lihat must Filipi bow pasal 3 down ayat before that 21. name. 만물이 이렇게 할 때는 다 포함되어 있습니다. Filipi pasal 3 ayat 21, supaya segala makhluk bertekuk lutut dalam namanya. Ketika bicarakan segala makhluk, artinya semuanya. And because one theologian, because he had nothing to say against me, tried to pick at what Ada I'm seorang saying, and he teolog, talked about, does dia a tidak punya Christian bahan have untuk power to berdebat bind dengan sin? saya. 예수님은 제자들 Lalu jadi dia 부르자마자 katakan, 이길 수 있음을 먼저 얘기했습니다. apakah benar orang As Kristen soon as Jesus dapat called mengalahkan his setan? disciples, he gave them the Padahal, authority to kalau bind mau kita sin. lihat, 만물이 복종하는 segera setelah That's Yesus what it means bangkit, when dia all of memberikan kita creation kuasa must untuk bow before this mengusir name. 마가복음 setan, 16장 bukan? 마지막에도 보면은 Kepada 귀신을 쫓는 setiap 권세를 orang yang 예수 memberitakan And it Kristus, also kita diberikan says kuasa at the untuk end of mengangkat Mark chapter setan. 16 that even the demons must Bahkan di obey akhir dari his name. 마가복음 3장 15절에 처음 부를 때로 Bahkan di akhir dari Markus Even pasal when he called 16, them at the very setan beginning in Mark harus chapter 3 tunduk verse dalam 15, namanya. he gave them this power. 그 Markus pasal 단어를 3 ayat 이해하면 15, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menghancurkan That when setan you do ini. not understand the word demons, that means you Kalau do kita not tidak understand what mengerti idolatry kata is. roh jahat, maka kita tidak mengerti kata berhala juga. Maka kalau kita tidak mengerti dua kata ini, artinya kita tidak mengerti tempat di mana kita berada, ladang kehidupan kita. Orang-orang yang terus berdebat dengan saya itu karena mereka tidak mengerti kata-kata ini. Dan jika kita seperti ini, kita tidak akan pernah dapat menginjili bangsa kita. Bahkan meskipun saudara pergi ke Filipina atau Indonesia untuk bekerja, menghasilkan uang, tapi pasti berbuah kegagalan. Alkitab menyatakan kalau kita tidak memberitakan Injil, kutukan yang akan menghampiri kita. Itu bukan maksudnya Tuhan menghukum kita, tapi ketika kita tidak memberitakan Injil, kita akan dikalahkan oleh setan. Sehingga kita harus memberitakan Injil karena segala hal berada di dalam Injil. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada Injil. Saya ajarkan saudara untuk setiap waktu doakan dalam nama Yesus Kristus. Dalam setiap waktu pakai kuasa yang berada dalam nama Yesus Kristus. Ada waktu di mana kita harus memakai kuasa dalam nama Yesus Kristus. Seperti dalam Alkitab, Petrus katakan dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Ini mungkin hanya sekedar kita memakai nama yang diberikan Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita menikmati kuasa yang diberikan Tuhan. Ketika Paulus berhadapan dengan perempuan yang kerasukan setan, Paulus tidak meminta untuk roh jahat itu keluar dari perempuan itu, tapi Paulus perintahkan untuk roh jahat itu keluar. Karena apa? Karena kita memiliki kuasa untuk melakukan seperti itu. Itulah kuasa sebagai Kristen. Tidak terbantahkan. Hal ini kita lihat dalam Alkitab, bukan? Dikatakan bahwa supaya dalam namanya segala sesuatu takluk. Maka kita harus mengerti kenapa kita perlu Kristus, kebutuhan akan Kristus. Apa yang saudara-saudara sadari, saudara sadar atau tidak, tapi dosa itu diwariskan dari
nenek moyang kita, meskipun kita diselamatkan pun kita masih dapat jatuh dalam dosa, kita masih memiliki potensi untuk berbuat salah. Kalau orang ada yang mengatakan kita tidak boleh berbuat salah, maka orang itu berbuat kesalahan yang besar dalam hidupnya. Jika ada orang yang berupaya untuk tidak berbuat kesalahan, maka orang itu akan melakukan kesalahan yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak bisa menang atas dosa, tidak bisa menang atas setan. Negara kita, Filipina, Indonesia juga sama, berada dalam perangkap kuasa setan. Kita berada dikuasai oleh neraka. Tapi Tuhan tidak membiarkan situasi seperti ini terus-menerus. Dia menghancurkan kutukan itu. Dan Tuhan menghancurkannya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus ingat bahwa hal ini dinyatakan bagi kita. Tuhan menubuatkannya bagi kita. Ketika kita memegang nubuat ini, kita berkemenangan. Bayangkan seorang pencuri, ketika dia dengar polisi datang, pasti dia lari, bukan? Hal ini dinubuatkan, dan itulah perjanjian lama. Orang-orang percaya bahwa Mesias akan datang dan roh jahat pergi dari mereka. Jika seorang pencuri ingin mencuri di rumah saudara, tapi dia sadar bahwa polisi sedang datang, dia pasti lari, kan? Dan faktanya bahwa hal itu digenapi, itulah perjanjian baru. Ini yang kita katakan perjanjian telah digenapi. Dan siapakah Kristus ini? Kristus adalah Yesus. Bahwa Allah berjanji untuk mengaruniakan Kristus, dan Dia memberikan kepada kita Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus, berbeda dengan sekedar kita sebut Yesus Kristus. Ketika kita katakan Yesus Kristus, itu karena kita percaya, kita mengakui namanya. Tetapi ketika kita katakan Yesus atau Kristus yang ada dalam perjanjian, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Dia sudah datang dan itulah Yesus. Ketika kita percaya bahwa obat untuk penyakit kita, penyakit manusia, solusi atas masalah manusia adalah Kristus. Dan Kristus ini adalah Yesus. Siapa yang menyatakannya? Tuhan yang menyatakannya. Meskipun saudara tidak perlu dengan hal ini, ini adalah kenyataan. Meskipun hal ini tidak dapat saudara percaya, inilah kenyataan. Meskipun hal ini menantang diri saudara, inilah kenyataan. Meskipun orang Katolik tidak percaya akan hal ini, inilah kenyataan. Karena Tuhan menyatakannya seperti ini. Karena tidak ada cara lain yang Tuhan pakai. Meskipun Tuhan dapat saja memakai metode yang lain, tapi Tuhan tidak memakai yang lain. Tuhan memakai metode Kristus. Sehingga nama yang dapat mendatangkan karya yang besar dalam hidup saudara dialah Kristus. Orang gila pun bisa datang dan katakan, akulah Yesus. Orang gila pun bisa datang, katakan akulah Kristus. Dan seandainya kita tidak punya bukti, mungkin kita dapat percaya. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan kita bukti supaya kita tidak sembarang percaya. Ada orang gila yang katakan akulah Yesus, akulah Kristus, lalu kita percaya begitu saja. Buktinya apa? Buktinya adalah Dia mati di atas kayu salib dan Dia bangkit. Buddha mati tapi tidak pernah bangkit. Orang yang masih percaya Konfusius, mereka masih berdoa di gunung, tetapi dia belum juga bangkit. Kita tidak berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit, tapi kita melihat Tuhan menyatakannya. Tuhan pun dapat membuat saudara ada di sini ataupun saudara tidak ada di sini hari ini. Itulah sebabnya
segala makhluk, segala sesuatu harus takluk di hadapannya. Jika saudara tidak mencapai konklusi hal ini, dalam hidup saudara akan menghadapi kegagalan. Karena jika saudara ingin menaklukkan dunia, saudara harus memiliki kunci untuk menaklukkan dunia, dan kuncinya berada dalam namanya. Dalam nama ini, secara khusus tersembunyi segala pengertian pengetahuan yang besar berada dalam namanya. Filipi pasal 3. Dalam namanya ada rencana Tuhan yang besar. Filipi pasal 3 ayat 20. Dan dalam namanya ada berkat yang luar biasa. Filipi pasal 3 ayat 14. Dan dalam namanya ada kuasa yang besar. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kita diberikan kewargaan surga oleh nama yang luar biasa ini, maka kita harus memiliki bukti akan hal ini, bahwa ketika kita mengandalkan nama ini, ada jawaban, bahwa ketika kita memberitakan nama ini, ada kesaksian, dan saya percaya saudara dapat menerima berkat kesaksian ini dimanapun saudara berada. Sejak pagi hari saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ketika saya berjalan di jalan, saya tidak sekedar berjalan, tapi saya berjalan sambil berdoa dalam nama Yesus. Jika saya berjumpa dengan seseorang, saya hanya sekedar sapa dia lalu tinggalkan. Karena kalau orang itu mulai bicara, pasti akan mengganggu doa saya, sehingga saya sapa lalu tinggalkan begitu saja. Tapi ada orang yang mengikuti saya, dan saya bicara dengan mereka cepat-cepat lalu pergi. Kenapa? Karena saya ingin menikmati doa saya ingin menikmati berkat ini. Karena hal ini yang dapat saya lakukan. Bagi saudara pun sama. Jika saudara mau melakukan sesuatu dalam pelayanan saudara, saudara harus menikmati jawaban ini. Jawaban di mana meskipun saudara sudah pulang, Tuhan terus berkarya. Kami sudah pergi ke Washington, Amerika 3 kali, dan sampai saat ini kami melihat karya Tuhan terjadi di sana. Kami pergi ke Jepang sudah 7 kali, tapi bahkan di Jepang pun Tuhan berkarya. Artinya di mana-mana Tuhan bekerja. Meskipun saudara sudah pulang dari tempat ini, Tuhan akan terus bekerja. Bahkan ketika saudara sedang mendengarkan rekaman ini, Tuhan akan terus bekerja. Bahkan ketika saudara terus mendengarkan rekaman ini berulang-ulang, Tuhan masih terus bekerja. Jawaban ini yang harus saudara nikmati dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita oleh Roh Kudus-Nya. Alkitab terus menyatakan hal ini dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16, dan sampai pasal-pasal yang berikutnya. Dikatakan bahwa segera setelah dia bangkit, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Ketika dia akan naik surga, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Ini dibicarakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, bahwa roh kebenaran, roh yang akan diberikan dalam nama Yesus Kristus. Bukankah ini luar biasa? Setelah konferensi ini selesai, kita tidak perlu hal yang lain. Makan seperti biasa saja, tapi berdoa lebih dalam. Ketika saudara berjumpa dengan orang lain, jumpai mereka tapi berdoa lebih dalam. Maka karya berkat yang luar biasa harus terjadi atas saudara. Tuhan harus berkarya atas bisnis saudara. Tuhan harus berkarya melalui gereja saudara. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan terbang di wilayah saudara, Tuhan akan bekerja di sana. Jika saudara tidak menikmati hal ini dalam kehidupan saudara, maka hidup saudara tidak akan berdampak. Karena segala sesuatu takluk di dalam namanya. Kolose pasal 2 dikatakan bahwa dalam namanya terdapat segala rahasia, segala berkat. Dikatakan dalam Kolose pasal 2 bahwa rahasia Kristus memiliki segala sesuatu. Sebagai contoh, saya mempunyai tas. Dalam tas saya ada segala sesuatu yang saya perlukan.
mulai dari pisau cukur saya, mulai dari sisir saya, mulai dari krim yang biasa saya pakai, juga sikat gigi. Semuanya saya taruh dalam tas. Karena segala sesuatu ada dalam tas, bahkan pensil, bahkan kertas yang akan saya pakai. Semua yang saya perlukan ada dalam tas saya, sehingga tidak perlu bagi saya untuk bawa satu persatu kan. Seandainya saya taruh sikat gigi saya dalam jas, kemudian pisau cukur di saku celana, maka saya pasti bingung kan. Oleh sebab itu saya letakkan segalanya dalam satu tas, lalu saya bawa bersama-sama. Seperti inilah kita lihat segala sesuatu berada di dalam Kristus, sehingga kita tidak perlu bawa sesuatu itu terpisah-pisah. Tidak perlu saudara kemana-mana bawa sikat gigi dalam saku saudara, karena segala sesuatu berada di dalam Kristus. Saya tidak tahu saudara bawa sikat gigi atau tidak, tapi lebih penting daripada itu, segala sesuatu berada di dalam Kristus. Masalahnya, orang-orang terlalu fokus dengan hal yang tidak berguna. Tapi biarlah saudara dalam waktu-waktu saudara nikmati berkat ini. Nikmati berkat dalam nama Yesus Kristus. Orang yang tidak mengerti tentang hal ini, maka tidak akan mengerti apa itu berkat Tuhan. Padahal ini adalah nama untuk menaklukkan dunia. Maka mari kita berbicara tentang metode untuk menaklukkan bangsa saudara, Filipina, Indonesia, maupun seluruh dunia. Bagaimana kita dapat menaklukkan dunia dan bangsa saudara? Apa yang harus selalu kita ingat, bahwa ada orang-orang yang ada di dalam introduksi, pendahuluan. Dalam setiap event ada orang-orang yang berperan dalam pendahuluan atau introduksi. Tetapi juga ada orang-orang yang berperan dalam inti atau peristiwa utama. Pengenalan akan Yesus itu berbeda-beda. Ada orang-orang yang mengerti tentang Kristus dan membantu banyak orang. Kita perlu orang yang seperti ini, tapi orang yang seperti ini harus berperan pada pendahuluan atau introduksi. Berikutnya ada orang yang benar-benar memiliki konklusi akan Kristus. Orang seperti ini adalah pekerja-pekerja utama yang akan berperan untuk peristiwa utama. Saudara harus mengerti apa yang saya katakan. Seperti Paulus ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang berpusat pada legalisme hukum Taurat, dia menjadi orang yang berpusat pada hukum Taurat. Ketika dia berjumpa dengan Yahudi, dia seperti Yahudi. Ketika dia berjumpa dengan orang asing, pendatang, dia seperti orang pendatang. Tapi Paulus ketika dia ada sendiri, dia benar-benar menikmati Kristus. Dan akhirnya di sekitar Paulus ada orang-orang yang benar-benar memegang Kristus. Ini adalah metode untuk penginjilan dunia. Jika saudara tidak mengerti, saudara kehilangan bagian pengantar tadi. Apakah orang-orang yang hanya berperan untuk introduksi tidak memiliki keselamatan? Tidak, mereka memiliki keselamatan. Mereka akan melakukan banyak karya, tapi mereka tidak akan berperan pada peristiwa utama. Mereka mungkin berperan dalam menciptakan sejarah bagi Tuhan, tapi mereka tidak berperan dalam peristiwa utama. Mereka mungkin membangun sekolah, membangun rumah sakit, tapi Tuhan tidak akan meletakkan, tidak akan mempercayakan hal peristiwa yang lebih besar lagi dalam tangan mereka. Tapi kita tetap perlu introduksi pendahuluan untuk peristiwa utama. Hanya saja Tuhan tidak akan mengizinkan orang-orang yang seperti itu untuk berperan dalam peristiwa utama. Saya tidak mengajarkan bahwa saudara harus membeda-bedakan orang, tapi saya mengajarkan saudara harus merangkul semua orang. Tetapi di pusat hati saudara, saudara harus fokus kepada orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. Itulah strategi Paulus. Paulus
memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Tetapi tepat di sebelah dia hanya ada orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. That even when he used the office members like secretaries, he used people who had a Bahkan total ketika conviction of Paulus God. memakai sekretaris, And if we see dia the people memakai writing orang-orang for Paul, yang even memiliki their konklusi names akan are part of Kristus. people who were completely Christ. They were people who Kalau were kita lihat completely orang yang connected menulis with untuk Christ. Paulus, nama mereka adalah murid-murid yang memiliki konklusi akan Kristus. Konklusi akan Kristus. Kalau kita lihat di Roma, orang-orang seperti Tisitus menulis bagi Paulus, dia tidak menulis bahwa aku Tisitus menuliskan hal ini kepadamu. Tidak seperti itu kan? Tapi Paulus tidak mengizinkan. Paulus menulis sendiri. Paulus mungkin melihatnya dan ketawa juga. Karena seperti ini, Paulus dia memakai seorang sekretaris yang memiliki konklusi akan Kristus. Ada saat di mana saya dan orang lain melakukan hal bersama-sama ketika kami bertumbuh. Dan mungkin orang lain itu salah paham. Dia mungkin katakan, Pendeta Rio mengkhianati saya. Tapi tidak seperti itu. Ada saat-saat di mana kita harus menjauh dari mereka karena dari awalnya mereka tidak 100% Kristus. Kita mungkin melihat ada orang yang bekerja sangat keras, tapi setelah itu mereka tidak mau bekerja lagi. Karena ketika kita melihat mereka bekerja dengan sangat baik, tapi sayangnya mereka tidak bekerja dengan konklusi akan Kristus. Ketika kita lihat pekerjaan seperti itu, kita harus mulai perlahan-lahan menjauh. Kalau kita tiba-tiba menjauh, mereka akan kaget, sehingga kita harus perlahan-lahan menjauhi mereka. Seandainya kita memiliki jalan tol, maka jalan-jalan kecil tidak akan diperlukan lagi kan? Maka mobil bagus dapat meluncur. Tapi kalau mobilnya kurang bagus, tidak bisa melaju dengan kencang kan? Ini yang kita lihat hari ini. Misionaris yang ada di sini harus mengerti. Ketika saya melihat dengan mata saya, misionaris yang ada di sini tidak melakukannya dengan baik. Untuk beberapa alasan, kita tidak cocok. Mungkin kata-kata kita cocok, tapi dalam hati kita tidak cocok. Meskipun kita memegang perjanjian sama, tapi hati kita tidak sama. Saya yakin saudara mulai mengerti. Tapi kita harus merangkul semua orang. Tapi fokus saya bukan semua orang. Fokus saya hanya bagi mereka yang memiliki konklusi akan Kristus. Oleh sebab itu, saya sendiri harus memiliki konklusi akan Kristus terlebih dahulu. Karena Tuhan memberikan kepada kita nama yang berada di atas segala ciptaan. Ketika saudara melakukan tarakbang saudara, kita bekerja bersama-sama. Lalu ada orang-orang yang menjauh dari saudara. Saudara harus sadar, itu karena saudara sendiri tidak memiliki Kristus. Mungkin orang yang tidak percaya katakan itu pengkhianatan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu sebenarnya kita memanipulasi. Tapi kalau dengan istilah Tuhan, itu namanya pemuritan. Ketika kita dapat merangkul semua orang seperti ini, Tuhan akan mulai bekerja secara khusus di Filipina, di Indonesia, di negara kita. Tuhan akan berkarya. Ini penting untuk mengenal Kristus dan melihat di sekeliling kita.
Penting bagi kita untuk mengenal Kristus dan menerima bantuan pertolongan dari semua area. Dan dengan fokus kepada Kristus, kita harus mengerti dan menolong banyak orang. Karena inilah rencana Tuhan. Tapi ketika Kristus lemah dalam diri kita, kita tidak boleh menjadi seperti itu. Saat ini, di banyak ladang misi, kita melihat pintu misi itu tertutup. Karena pada saat itu kita melakukan penginjilan yang tidak normal. Tapi kita harus mengerti kenapa bisa seperti itu. Jika saudara orang biasa yang duduk di sini, saudara mengerti hal ini, maka Tuhan akan memberkati bisnis saudara. Apa yang ingin saya katakan adalah kita harus mengerti banyak orang, merangkul banyak orang, tapi kita harus fokus kepada orang yang memiliki konklusi akan Kristus untuk melakukan karya yang pekerjaan yang penting. Di sebuah wilayah di Amerika meminta kami selama 2 tahun terakhir ini untuk mendirikan sekolah STT, dan untuk itu harus ada bangunan di sana. Tapi kalau kita adalah organisasi yang biasa, pasti sudah selesai. Kalau kita adalah orang-orang yang fokus dengan bangunan, maka pasti sudah berdiri STT di sana. Tapi sampai saat ini kita belum katakan oke. Sampai saat ini masih dalam tahap persiapan. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini memiliki konklusi akan Kristus hanya ada sedikit di tempat itu. Di sana terlalu banyak orang yang berperan dalam introduksi saya. Mereka katakan, oh darah bang itu bagus. Mereka katakan, oh ketika melihat pendeta Priu, dia sangat baik. Mereka katakan, oh tentu saja orang akan membenci kita. Orang-orang seperti ini yang berperan pada introduksi pendahuluan saja, tentu saja orang-orang ini penting. Tapi sayangnya mereka belum mencapai konklusi akhir mereka akan Kristus. Jika seseorang memiliki konklusi akan Kristus, ketika mereka mendengar khotbah yang lain, mereka akan merespon, mereka akan kurang senang. Ada seorang pendeta namanya Moody, dia berkhotbah dan banyak orang menerima anugerah dari khotbah itu, tapi ada seorang perempuan tua yang katakan, Moody, kamu berkhotbah hal yang salah. Moody berpikir wanita itu sudah gila, tapi dia tanya apa yang salah dengan khotbahnya. Wanita itu katakan, khotbahmu sudah berubah. Apa yang berubah? Dalam khotbahmu, Kristus sudah menjadi kabur. Semakin hari semakin kabur, dan pada khotbah saat ini tidak ada Kristus. Dan Moody katakan, oh iya, ternyata itu benar. Dari sini kita lihat orang yang memiliki konklusi yang final akan Kristus, mereka berbeda. Jika saudara tidak mengerti maksud dari kata-kata saya ini, maka saudara sedang akan mengarah kepada hal yang salah di depan. Kita harus merangkul banyak hal, merangkul banyak orang, tapi tidak boleh kehilangan apa yang penting. Saya tidak pernah katakan tidak pada orang yang datang kepada saya. Saya tidak pernah katakan tidak pada orang yang minta kepada saya. Ada orang yang bahkan saya tidak kenal datang kepada saya untuk minta uang. Saya tanya, kenapa harus saya kasih uang kepada kamu? Dia bilang karena dia perlu. Saya katakan, karena kamu sudah datang, saya akan kasih. Tapi saat ini saya tidak punya uang, jadi saya harus cari dulu. Orang-orang di sekitar saya melihat seperti itu, mereka kaget. Mereka katakan, pendeta, kenapa terus kasih kepada orang-orang yang datang? Dan sampai saat ini orang-orang di sekitar saya sudah mengerti, sehingga mereka berupaya untuk menghalangi orang untuk datang kepada saya. Karena ketika mereka bertemu dengan saya pasti katakan, oke, iya.
In my life, I've never said no Jadi to orang-orang di anything. sekitar saya akhirnya membuat konklusi mereka tidak boleh mengizinkan orang yang baru dikenal, orang yang tidak kenal untuk datang ketemu saya. 왜냐? 성경이 그렇게 말합니다. Why? Because Kenapa the saya Bible melakukan talks hal about it. seperti itu? Karena standar saya ada di sini. Every Kenapa? believer that Karena turned the Alkitab world pun around, their menyatakan hal standard was ini. here. Semua orang, setiap orang percaya, No matter how hard the standarnya missionary harus wants to ada di try, it sini. will not work. 야, 기분 나빠하지 마시고. Tidak peduli seberapa keras misionaris ataupun pendeta berupaya, tidak akan ada buah. 저는 10년 전에 개척 Tidak 시작하면서 perlu berupaya karena tidak ada buah. 전역과 세계 전역에 Dan saya tahu kenapa tidak ada buah. That 10 years ago when I started my ministry, I had the confidence that I could turn over Busan. 10 tahun lalu ketika saya Why? mengawali Because I knew pelayanan this saya, reality. saya memiliki kepercayaan diri bahwa saya dapat mengubah Busan, kota itu. I knew the method that Christ taught. Kenapa? Karena saya sadar realitas ini. Saya tahu apa metode dalam Alkitab. Saya tahu rahasia di dalam Kristus. Dan orang yang melakukan bisnis, saudara harus mengerti hal ini juga. Saudara yang melayani harus mengerti hal ini juga. Harus memberikan kehidupan kepada banyak orang. Bahkan lebih lagi harus memakai orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. Karena jika seseorang itu tidak memiliki konklusi akan Kristus, maka dia akan bekerja saja. 백화점 지은 그 주인이 예수 믿는 사람입니다. Bahkan meskipun mereka bekerja keras, tapi mereka tidak akan bekerja dengan kepenuhan Roh Kudus. 성령인도 못 받을 수가 있습니다. Ada seseorang yang memiliki pusat pembelanjaan, sebuah mall, dia adalah orang percaya. Akan tetapi, anak buahnya, yang manajernya yang mengurus pembangunan mall itu, dia bukan orang percaya. Sebagai akibatnya apa? Mallnya rubuh dan banyak orang mati. 특징이 다릅니다. These people have a special characteristic. 지금 그런 사람들이 한국에서 지금 와 있습니다. Sampai saat ini, saya masih terus mencari orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus ini, orang-orang sudah dipersiapkan Tuhan ini. And they say to you that if you do not listen to Pastor Yu's message, you're going to have failure in your life. 그때 여기 있는 사람 전 뭐라고 대답했냐? 그런 건 나하고 상관없다. 그랬어. And lots of people here in the Philippines Orang-orang seperti ini, mereka bahkan yang mengatakan, 그 당신 못 날아갈 것인데. kalau tidak dengar kata-kata pendeta Ryu, pasti akan gagal. Mereka sudah datang sampai ke Filipina. 예, 어떤 사람이 우리 정은주 목사님이 전화를 했다고 합니다. And one person called Pastor Chang. Mereka dulu katakan, 교단에서 유광수 목사님 tidak apa-apa kalau saya dikeluarkan dari denominasi saya akan terus mengikuti pendeta Ryu. Ada seorang pendeta namanya pendeta Chong. Dia katakan 정은주 목사 대답하고 그걸 bahwa denominasinya sudah menentang pendeta Ryu, katakan pendeta Ryu itu sesat. 떠나야 되겠지요. Lalu pendeta Ryu katakan, 그게 말이 되냐? 당연히 우리가 oh ternyata katanya Darak Bang sesat ya. Mungkin kita harus keluar dari Darak Bang kalau begitu. 그렇게 한 명은 이리 선다. Tapi pendeta Chung katakan, apa yang kamu katakan? Kita tidak boleh tinggalkan Darak Bang. Sebaliknya kita harus tinggalkan denominasi kita. Di sini kita dapat melihat ada orang yang mengambil satu jalan, tapi juga ada orang yang lain mengambil jalan yang lain. Saya tidak mengajarkan kita harus mengikuti denominasi ini atau meninggalkan denominasi yang lain, tidak. 그냥 이게 다 Tapi apa yang ingin saya katakan, 우리 목사님이 좀 데려가서 식사 대접버립니다. kisah tentang pendeta Chung ini, 식사 대접을 하는데 분명히 물어. teman-teman pendetanya katakan, kamu sudah tua, untuk apa lagi kamu peduli dengan penginjilan? Tapi pendeta Chung ini mengundang teman-teman pendetanya untuk makan malam, 당신이 전도 안 됐다. lalu sampaikan kepada mereka, apakah penginjilan menjadi nyata dalam hidup kalian? Teman-temannya katakan, tidak. Pendeta Chung katakan, sama seperti tapi saat ini penginjilan menjadi nyata dalam hidup saya. Lalu pendeta itu katakan, silakan lakukan apa yang ingin kalian lakukan, karena saya tidak punya waktu untuk dibuang lagi. Dikatakan pergi dengan khotbah pendeta Ryu, dia kata berikan kepada mereka rekaman khotbah saya. Pendeta itu berikan makanan, lalu mereka pergi. Inilah maksud saya merangkul, memanfaatkan semua orang.
And all three services, they have people all the way up to the pulpit. Tapi saat ini di gereja pendeta itu That even if you become a president of your ada denomination 3 kali 100 times, if ibadah all dan your church member leaves and you're standing by setiap yourself, 3 it's ibadah easy itu to orang-orang yang become berpusat a kepada mimbar. That when the decision comes in your life for Crossroad, what are you going to do? Seandainya saudara adalah That if you want to go back to ketua Korea, denominasi, you don't tapi have semua enough orang money to go meninggalkan back. saudara, lalu apa yang akan saudara lakukan dalam And we hidup call saudara? that an international beggar. Mungkin saudara pergi penginjilan ke luar negeri, tapi orang-orang meninggalkan saudara. Saudara sampai tidak punya uang untuk pulang ke negara saudara. Itu namanya pengemis internasional, kan? Tapi Alkitab tidak seperti itu. There are people Alkitab tidak menyatakan throughout seperti America, itu. Russia, throughout the world who are saying this Tarapang message is good, but are doing Ada without orang one hint that of the message in their pergi life. ke Amerika, pergi ke Rusia, dan katakan materi Darabang itu bagus, tapi mereka melakukannya tanpa firman dalam hidup mereka. Kita melihat banyak sekali orang seperti ini. And so those people are part of the introduction. I'm not saying those people are wrong. Mungkin I'm not saying that we do not need them. setelah 10 tahun orang-orang katakan Darabang tidak sesat, barulah orang-orang itu mau muncul lagi. We need people with the main thing. Ini adalah orang-orang berperan hanya kepada introduksi saja. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu mereka. Kita perlu mereka, tapi Tuhan tidak akan memakai mereka untuk tugas yang utama. Hal ini tidak terbantahkan. Sebaliknya, ketika kita dapat melihat murid-murid yang memiliki konklusi akan Kristus, maka Tuhan akan berkarya mulai dari tempat di mana saudara berada sampai ke seluruh dunia. Untuk itulah kita mengadakan seminar pada saat ini untuk mencari orang-orang yang memiliki konklusi yang lengkap, yang final akan Kristus dalam hidup mereka. Karena ketika mereka mulai bekerja, Tuhan yang berkarya melalui mereka. But the problem is that we are doing the opposite. Ketika ada sebuah gereja yang berkumpul bersama-sama dalam gereja itu, ada 10 saja orang yang memiliki konklusi akan Kristus, maka Tuhan akan berkarya melalui gereja itu. I'm not talking about a dream right now. It literally took place in Bahkan the first lebih century church. jauh lagi, ketika seluruh jemaat kita memiliki konklusi akan Kristus, maka lebih besar karya Tuhan atas kita. Paul's team that followed him around did the same thing. Gereja Antioquia seperti itu juga. Tuhan memberkati gereja Antioquia. Tim Paulus pergi dan melakukan penginjilan. Tuhan memberkati mereka. Bahkan meskipun mereka mengalami kerugian, ditekan, mereka tidak tahu cara untuk menghitung kerugian mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka ada dalam tekanan seperti itu. Mereka tidak khawatir tentang masa depan. Tuhan akan memakai orang-orang seperti ini. Ketika orang yang penting, orang terkenal, para pejabat datang di hadapan mereka, mereka tidak terlalu gentar, tidak terlalu peduli dengan jabatan orang itu. Inilah murid-murid sejati, karena Kristus terlalu membuat mereka bahagia sehingga mereka seperti itu dalam hidup mereka. Orang-orang inilah yang akan menaklukkan dunia. Bagaimanakah mereka yang memiliki konklusi akan Kristus dapat melakukan penginjilan dunia? Apa rahasianya? Apa alasannya? Ini yang harus saudara temukan hari ini. Rahasia 66 kitab Alkitab berada di sini. Jika saudara, kita lihat, jika mereka tidak mengerti Kejadian pasal 3 ayat 15, mereka akan menjadi budak. Itulah Keluaran. Jika mereka tidak mengerti Kejadian pasal 3 ayat 15, mereka akan binasa di padang gurun. Itu adalah imamat, bilangan dan ulangan. Jika tidak mengerti Kejadian pasal 3 ayat 15, maka akan menghadapi bencana. Itulah Yosua dan hakim-hakim. Jika tidak mengerti Kejadian pasal 3 ayat, tidak mengerti peristiwa Kejadian pasal 3, maka akan mengalami bencana. Itulah peristiwa di Perjanjian Lama. Jika tidak mengerti peristiwa di Kejadian pasal 3, akan dijajah oleh negara lain. Itu yang kita lihat di
Gospels. ketika mereka dijajah oleh Roma di awal perjanjian baru. And the main person of Genesis, Tetapi chapter 3 Kejadian has come and has 3:15 left us sudah an eternal digenapi, message. itulah 4 kitab Injil. The book of Acts. Dan And to the person who grabs hold of that covenant, Dan works will orang-orang continue to take place in their yang life. memegang Kejadian pasal 3 sudah digenapi dan mereka sudah datang memberitakannya bagi kita, itulah kitab Kisah para Rasul. Dan bahwa orang-orang ini membahayakan hidup mereka untuk memberitakan, itulah surat-surat Injil, surat-surat Rasul. Dan bahwa orang-orang yang memegang Kejadian pasal 3:15 akan berkemenangan, itulah kitab Wahyu. Inilah kesimpulan dari 66 kitab. Ibrani pasal 11 berbicara tentang saksi-saksi iman, orang-orang yang penting. Tapi Ibrani pasal 12 berbicara tentang Kristus sendiri. Ketika saudara mendengar hal ini, saudara pasti berpikir banyak hal dalam kepala saudara. Saudara mungkin berpikir, saya harus melihat jawaban di hadapan mata saya bahwa hal ini terjadi di tempat di mana saya berada, di bangsa saya, di negara saya. Tapi kalau saudara berupaya untuk mengumpulkan banyak orang yang tidak memiliki konklusi akan Injil, maka akan membuat saudara sakit kepala. Itulah sebabnya saudara harus mengumpulkan orang-orang yang memiliki konklusi akan Injil. Dan pertama-tama saudara sendiri yang harus memiliki konklusi akan Injil. Kalau tidak, pasti akan ada masalah. Mungkin saudara tidak mengerti, tapi orang yang sangat kasihan, berbeban berat di dunia ini adalah pendeta. Mungkin saudara tidak mengerti, tapi orang yang sangat menderita di dunia ini adalah misionaris. Kenapa? Karena setan akan berupaya apapun yang dia bisa untuk menghalangi orang-orang untuk mencapai konklusi akan Kristus. Seperti di Kisah Rasul ini kita lihat mereka mengancam, kenapa kamu terus memberitakan tentang Kristus? Dan Petrus mengakui, memberitakan kepada mereka, tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan kepada kita selain Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa orang lumpuh disembuhkan. Dalam nama apa yang kumiliki kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan hari ini dalam pelayanan tim saya akan berbicara tentang karya-karya yang terjadi. Saya akan menjelaskan kepada saudara pelayan-pelayan seperti apa yang akan muncul, akan bangkit di negara ini. Kita akan memiliki orang-orang di antara orang-orang biasa ini, orang-orang yang melebihi para misionaris, orang seperti Filipus, orang-orang yang bekerja seperti Petrus, dan orang yang terus melahirkan pekerja-pekerja seperti mereka, yang seperti Paulus. Inilah jawaban penting yang harus kita terima. Saudara harus mengerti realitas kenyataannya. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang memegang nama Kristus berkumpul bersama-sama. Orang yang memegang nama Kristus berkumpul bersama-sama, seringkali mereka miskin. Mungkin kita lihat mereka biasa, tapi dari sudut pandang Tuhan mereka istimewa. Bahkan dari sudut pandang setan mereka berbahaya. Ada orang yang memiliki konklusi yang final akan Kristus, tapi kepribadiannya tidaklah bagus. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki konklusi akan Kristus, tapi kepribadiannya sangat bagus. Ketika kita melihat dari awalnya, orang itu mungkin kelihatannya bagus, baik bagi kita. Dan orang yang tidak memiliki otak yang baik, otak yang bagus, mungkin katakan, oh orang ini sesat. Tapi Tuhan tahu, bahkan lebih jelas lagi setan juga tahu. Setan akan terus berupaya untuk menyerang orang itu.
that we see a person without the complete conclusion Tetapi of Christ, setan a akan woman bertekuk without lutut the di hadapan conclusion of orang yang Christ memiliki is konklusi worse yang than a final prostitute akan without Kristus. the complete conclusion. 장례지만은 정말 그리스도 있다면 거기서 빠져나올 것입니다. That if she is a prostitute, even if Kalau she has kita a lihat complete orang yang tidak conclusion of memiliki Christ, konklusi she yang will come out. final akan Kristus, 처녀랄지라도 그리스도로 dia 있으면 lebih 그는 거기서 갇혀 죽을 buruk. 것입니다. Ibarat Even if seorang there's a very perempuan clean woman, yang if she tidak does not memiliki have the konklusi complete akan Kristus, dia conclusion of lebih Christ, she will buruk daripada continue to be seorang trapped and prostitusi. 왜 그리스도로 해답난 자를 모아라고 하냐? Meskipun dia adalah wanita yang sangat kudus, bersih, tapi tidak memiliki konklusi akan Kristus, dia lebih rendah dari 이유입니다. Second reason, 현장을 정말로 안다면 이게 무슨 말인지 알게 될 것이다. that if Dia you lebih truly rendah understand dari, the field, you will understand what I am talking about. prostitut. 잠깐 오늘 제가 아침에 식사를 하면서 사람들을 모였어요. Tapi This kalau morning, for just dia, a few moments, as I was having meskipun breakfast, I orang met yang with some people. buruk sekalipun memiliki konklusi yang final akan Kristus, dia lebih berharga di hadapan 그분들 Tuhan. 간증하려고 한 게 아니라 식사하면서 얘기했습니다. And it wasn't because they wanted to testify. We just talked about it as we were eating. Hari-hari ini saya berjumpa dengan banyak orang dan mereka And we were menceritakan talking apa yang about terjadi di theology ladang or the ways mereka. of the world. 그냥 갔다 완 걸 얘기했어요. They Bahkan were kami talking about berbicara what took sambil place when they makan. just went and came Mereka back. tidak berbicara tentang teologi atau hal yang lain, tapi mereka hanya berbicara tentang apa yang terjadi di ladang mereka. And this missionary was living totally without Mereka Christ. ini menceritakan bagaimana misionaris He was doing his memiliki job. 그래서 자기는 보고 pelayanan di And so his rumah-rumah minister, mereka. his team minister was saying, I was so frustrated. Mungkin ada misionaris yang tidak memiliki And he said, konklusi that akan person- Kristus, that dia hanya missionary does not bekerja know he's living that way. dan dikatakan sangat He has frustasi. lost all his spiritual strength. 저는 그분이 거짓말하지 않았다고 Tapi misionaris itu dia tidak mengerti bahwa dia hidup seperti itu. Dia kehilangan kekuatan rohani. 여러분 정말로 현장을 한다면 그리스도 닮는 자를 찾으리. Dan saya percaya pelayanan tim seperti itu tidak bisa dibohongi. Saudara tahu ladang saudara. 복음사역을 누가 맡고 있는가? Jika saudara benar-benar tahu bagaimana ladang saudara, saudara pasti akan mencari orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. Saudara harus 복음을 막지를 못합니다. Saudara harus berpikir siapakah yang bertanggung jawab untuk memberitakan karya Kristus ini, karena tidak ada seorang pun dapat menghalangi pergerakan ini, termasuk setan. 오늘 며칠 날 오니까 가지만 날짜까지 알려주면서 광고 안 해줍니까? Setan bukan karena dia terlalu bodoh sehingga dia tidak dapat menghalangi pemberitaan Injil. Tapi kalau kita lihat hari ini pun di koran sudah ada berita, oh ternyata pendeta punya konferensi di sini, jadi jangan datang. Orang-orang seperti ini, mereka dipengaruhi oleh setan. Lihatlah ladang kita. Lihatlah bagaimana orang-orang binasa di ladang kita. 여러분 딴 이야기도 안 했는데 그리스도 얘기했더니 20년 30년 Jika saudara hanya melihat sebagai orang-orang yang menderita secara rohani, satu kali saja 신도가 제게 찾아왔습니다. One layperson came to me. 매번 저하고 만나려고 얘기해서 시간이 없어서 겨우 만나. bagaimana dia menderita 20-30 tahun terakhir ini karena tidak memiliki kekuatan rohani. Satu kali saya saudara ceritakan tentang Kristus, dia pasti dipulihkan. Saya menanti-nantikan hal seperti itu dan akhirnya saya memiliki kesempatan berjumpa dengan orang itu. Dia katakan, pendeta, ibu saya, nenek saya, tante saya, semuanya dukun. Dia sambil menangis cerita kepada saya. Bahkan dia cerita waktu dia kelas 4 SD, roh jahat itu merasuki dia. Dia sangat terganggu sampai waktu di mana dia menikah. Dia pergi ke banyak sekali rumah sakit, tapi penyakitnya tidak disembuhkan. Satu hari dia mendengar tentang pesan Injil ini, dia datang di konferensi. Pada hari pertama dia bingung, tidak menyambung apa-apa yang disampaikan. Tapi di hari terakhir dia mengerti apa itu Kristus. Dan penyakit yang sudah menekan dia, membuat dia menderita 20-30 tahun terakhir, dipulihkan, disembuhkan, dan dia pulang dengan keyakinan, jaminan. Dan dia katakan kepada saya, dia mau berjumpa dengan semua anak-anak dukun di negara ini. Kalau bertemu dengan anak-anak dukun, mau ceritakan kisahnya dia. Inilah orang yang memiliki konklusi yang final akan Kristus. Apakah saudara mengerti? Mungkin saudara berpikir sudah ini alami, kita menjalani kehidupan kekristenan kita, tapi akhirnya kita binasa.
Tapi because you are jawaban totally ini not in line with what God wants. harus datang dalam hidup saudara saat ini juga. 그리스도로 담는 자를 모아야 될 것입니다. That if you just Saudara see mungkin this berpikir, once, you ya will hal yang gather biasa people who binasa are setelah complete menjalani Christians. kekristenan, tapi tidak seperti The more itu. you see it, Itu I'm karena not kita saying that tidak the more you see it, berjalan dalam 많은 사람을 jalan 도우고 많은 Tuhan. 사람을 진정으로 사랑해야 될 것입니다. we must help lots of people and we must encourage lots of people. Saya tidak mengatakan bahwa semakin saudara lihat, saudara akan semakin menyadari bahwa hal ini nyata. Banyak orang, mereka menderita. Kita tidak dapat membantu banyak, tapi satu-satunya yang dapat dilakukan adalah konklusi kita harus ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak memiliki konklusi akan Kristus, maka kita akan berjalan dalam kehidupan kita seperti orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita memiliki konklusi ini, orang yang tidak percaya akan melawan saudara. Bagaimana saudara mengerti? Saudara tidak bisa mengerti. Mungkin saudara tidak menyadari, tapi orang yang tidak percaya harus berjalan sebagai orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu kita tidak boleh berjalan seperti orang yang tidak percaya. Kalau kita benar-benar mengerti tentang ladang di dunia hari ini, kita harus memiliki konklusi yang benar akan Kristus. Saat ini juga orang-orang yang sedang pergi ke dukun, sepertiga dari mereka yang pergi ke dukun adalah orang Kristen. Ada anggota kita yang pergi ke dukun dan memberitakan Kristus. Dan ada orang-orang yang mau pergi ke dukun itu, mereka menerima Kristus. Uang yang tadinya mau mereka berikan kepada dukun, mereka persembahkan kepada gereja. Akhirnya mereka menerima kekuatan finansial juga. Inilah buah. Mungkin saudara mulai mengerti kenapa kita harus memiliki konklusi yang benar akan Kristus. Inilah dasarnya. Mungkin saudara berpikir kenapa Darakma berbicara tentang hanya satu hal ini saja. Tapi saudara lihat, karena kita berbicara tentang satu hal ini saja, kita terus bertumbuh. Anehnya, banyak orang yang tidak peduli dengan hal mendasar ini, karena yang mendasar dalam diri mereka sudah tertipu oleh setan. Karena banyak orang tidak mengerti seperti apa ladang misi, ladang pelayanan hari ini. Banyak orang yang memulai bisnis mereka tapi akhirnya bangkrut, tidak mengerti apa alasannya. Bahkan mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk menaklukkan ladang mereka. Mungkin hari ini kita mengawali bisnis kita bangkrut besok, kita tidak tahu. Orang yang menghadapi kegagalan, siapakah mereka? Kita harus memberikan mereka solusi, jawaban sebelum mereka bangkrut. Bahkan tidak boleh berhenti dalam satu malam saja, kita harus terus membantu mereka secara rohani sampai mereka dapat mencapai konklusi akhir akan Kristus dalam hidup mereka. Semoga setiap saudara yang duduk memperhatikan khotbah ini dapat mengerti. Orang-orang yang mengerti sejarah gereja, mereka benar-benar mengerti apa maksud dari perkataan ini. Apakah saudara mengerti bagaimana sejarah gereja? Ini adalah pertempuran antara mereka yang berjalan mengikuti agama dan mereka yang berjalan mengikuti Kristus. Orang Yahudi terus berjalan mengikuti agama. Ya, mereka katakan tentang Yehova, mereka katakan tentang Mesias, tetapi hidup mereka diseret oleh agama. Dan memperontokkan Yahudi dan memilih orang-orang pilihan, itulah orang-orang Kristen mula-mula. Bahkan mereka disebut sebagai Kristen. Tapi kembali lagi, gereja abad pertama kehilangan hal ini dan menjadi agama lagi. Mereka hidup seperti orang Yahudi lagi. Sama seperti mobil yang salah jalan, orang yang mengikuti setan terus diseret oleh setan. Tetapi orang yang memiliki konklusi akan Kristus, mereka akan menaklukkan semua hal ini.
Dan mereka adalah gereja reformasi. Kita dapat melihat bahwa gereja reformasi mereka berjalan berlawanan dengan agama yang ada di sana. Kita lihat gereja di Inggris berjalan seperti itu juga, tapi pada saat itu Tuhan memanggil mereka yang memiliki konklusi akhir akan Kristus. Mereka mulai berbicara tentang pemuridan yang benar dan Yesus yang benar. Dan tentu saja kita lihat dari sejarah gereja, semua mereka dilabel sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang seperti Wesley, orang-orang seperti Moody. Dan setelah waktu berjalan, jumlah mereka mulai berkurang lagi. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang seperti Wesley, Moody, juga gereja reformasi. Dan karena mereka menjadi kuat karena Tuhan, orang-orang memuji mereka datang dan minta maaf. Orang-orang lain itu, orang-orang yang agama itu, mereka melihat, oh Wesley, Moody, pengikut mereka semakin besar, jadi kita mungkin kehilangan bisnis kita, lebih baik kita mengikuti mereka. Ini juga sebuah kemungkinan. Gereja kita juga mungkin berjalan dalam arah yang sama hari ini. Saya mulai khawatir karena saya menyadari banyak orang di dunia ini saat sekarang sudah mulai berjalan seperti Wesley dan Moody. Saya mulai frustasi karena orang-orang yang benar-benar kelihatan sesat, mereka mulai menghalangi pergerakan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jika saudara mengerti hal ini, biarlah saudara dapat mencapai konklusi saudara akan Kristus hari ini juga. Yang tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu banyak orang yang mengerti. Orang-orang yang berpercaya sekalipun jika mereka mengerti itu sudah cukup. Di antara para pendeta, istri pendeta yang lebih mengerti hal ini. Di antara orang yang ada di gereja, orang-orang biasa, mereka lebih mengerti daripada pendeta. Apa maksud dari mengerti dan tidak mengerti di sini? Yang dimaksudkan adalah mencapai konklusi akan Kristus atau tidak. Saya masih terus mencari mereka yang mencapai konklusi akan Kristus, karena orang-orang yang lain hanyalah orang-orang yang berperan dalam pendahuluan introduksi. Jika saudara datang ke sepatu saya, minta sepatu, saya berikan sepatu. Tapi yang menjadi fokus saya mencari mereka yang memiliki konklusi akan Kristus untuk melakukan penginjilan dunia. Darah Bank itu apa? Itu adalah melakukan hal ini, mencari orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. That if you truly understand the church and truly understand the mission field, you will come to the conclusion today. Jika saudara benar-benar mengerti gereja dan mengerti ladang pelayanan saudara, saudara akan mencapai konklusi akan hal ini. Dulu, saya berpikir negara ini tidaklah penting, tapi ternyata negara ini sangat penting. Dan ada harapan, karena di ladang pelayanan di negara ini yang berperan sekarang bukan lagi para misionaris asing, tapi yang berperan adalah orang-orang lokal. Tidak ada organisasi yang lain yang mendorong pertumbuhan orang-orang lokal seperti yang kita lakukan. Di luar sana, mereka sedang berkonflik. 130 negara yang dikunjungi oleh misionaris Korea, mereka konflik karena domba dicuri. Tapi di sini hari ini, orang-orang dari negara ini duduk berkumpul bersama-sama. Malam ini Tuhan akan berkarya. Orang-orang lokal yang ada di sini, mereka akan pergi dan mengajak teman-teman mereka datang ke setiap gereja yang saudara pimpin.
your church. 그러면 경제적인 tidak 도움도 peduli. 드리겠습니다. And then you begin to see them giving money, and then you will have financial support as well. 우리는 이 지금 apapun 중요한 답을 얻어내야 됩니다. profesi We must mereka, have these answers in meskipun our life mereka today. hanya tukang sepatu, tapi ketika mereka mencapai konklusi akan Kristus, mereka akan datang kepada 이를 saudara 정말 알고 계십니까? Do you dan truly memberikan know what the future is persembahan like? bagi Do you know the saudara, gereja spiritual saudara. vision of the future? 앞으로는 세 가지 시대가 옵니다. We'll have three Apakah saudara ages coming to benar-benar us. tahu apa yang akan ada dalam masa depan kita? Di masa depan At a time of akan unity. ada kebingungan 그래서 rohani, 통신 시대가 와요. akan ada kompetisi yang besar. 앞으로는 여러 가지 Ada 정신병자 zaman di And mana as we semuanya people come berkumpul together like menjadi this, we'll see so satu. many mental illnesses rising. 이리로 답 안 나오면 안 되겠다. So if we do not have this conclusion, Jika it will saudara not work tidak in our memiliki lives. konklusi seperti ini, tidak akan ada buah You must dalam really hidup understand saudara. what it means to Saudara have harus this mengerti apa maksud dari memiliki konklusi 결정적인 ini. 순간이 오는 것입니다. that whether you realize it or not, Saudara there is a sadari atau crossroad tidak, in ada your life. persimpangan 여러분 jalan di 자녀에게 한 kehidupan 번만 saudara. 영적인 문제 오면 못 이깁니다. That if a spiritual problem comes to your child even once, they will not win. 한 Ketika ada 번만 masalah 영적인 rohani yang 문제를 menghampiri 너무 saudara 키워버리시면 dalam masa That if kecil they face saudara, a spiritual problem masalah even rohani once, they itu cannot be tidak dapat healed. diselesaikan 그리스도의 능력으로 kalau 완전히 tidak memiliki 회복되어야만 konklusi That akan is Kristus. why you must have the Itulah complete sebabnya saudara harus Christ memiliki and live konklusi and yang have victory in final this akan world. Kristus dan hidup 하나님은 berkemenangan di 일하는 dunia ini. 사람을 거의 100% 축복하셨습니다. Though God has 100% blessed those who have done this Tuhan work. 100% memberkati mereka yang memiliki konklusi akannya. 사도행전 1장 Dia 13절 memberikan 14절입니다. Acts chapter 1. Jawaban yang sederhana kisah Rasul pasal 1 ayat 13-14. Orang-orang yang memiliki konklusi yang final akan Kristus, mereka berkumpul bersama-sama. May this work take place Biarlah particularly in the Philippines and karya particularly in seperti ini Baguio. juga dapat terjadi secara khusus bagi negara saudara, secara khusus di tempat di mana saudara berada. And as I was coming up by the Ketika car to saya this place, datang ke sini, ke missionary tempat John was ini, talking to me. 이분의 ada misionaris John 고생이 많았다면서요. berbicara dengan saya. And I, introduced myself to him by saying, I heard that there was a lot of persecution against this meeting. Saya memperkenalkan diri saya kepada dia, lalu saya tanyakan, saya dengar banyak sekali kesulitan yang saudara alami untuk mempersiapkan seminar ini ya. 그래서 Dan misionaris John mengatakan, ya bukankah itu alami, itu biasa. Dia tidak mengatakan, oh iya saya sangat menderita, tapi dia katakan itu biasa. 그래서 중요한 영혼을 모으는 운동을 해야 될 거라고 목사님이 말씀하셨어요. And so this pastor said that from now on we gotta do important work in the Philippines. Pendeta ini katakan, mulai saat ini mereka akan melakukan karya yang luar biasa di sini. All other work Karena is a itu part of the pasti. introduction. 나머지는 전부 통과하다는 Every people are just passing through. 이 바기오를 Mungkin 부르는 이 안에 있습니다. para The workers pelayan, that are para gonna turn pekerja, Baguio around are right here. mereka 어려운 말도 아닙니다. berperan untuk introduksi saja ya, banyak orang yang datang namun pergi begitu saya. 사도행전 2장 Tapi 41절 orang-orang yang akan mengubah wilayah tempat di mana saudara berada, mereka This is adalah where God's orang-orang yang memiliki konklusi akan Kristus. 중요한 부분입니다. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. 그 해담난 Inilah 사람을 봤습니다. aspek yang 1장 1절에서 7절. penting They gathered bagi even dunia more ini. people who had the conclusion. 친한 사람 말고 Bahkan 그 lebih 해담난 lagi 사람. mereka Not people who were mengumpulkan friendly orang-orang with yang one lebih another, who banyak had this more yang memiliki conclusion in their 내 life. konklusi 고향 사람 말고 akan 그 Kristus. 해담난 사람. Not people from my own hometown, but Mereka people who had bukan more mengumpulkan assurance. orang-orang 내하고 yang 인맥을 같이 하는 사람 말고 berasal dari 그 wilayah yang 해담난 sama, 사람. tapi yang memiliki konklusi akan Kristus. 해담난 사람을 Bukan yang 자꾸 memiliki 찾아봤어요. koneksi, We see tapi in the memiliki Bible that they kept konklusi akan selecting Kristus. out people who had more assurance. 저는 여기서 어마어마한 방법을 Dalam 찾았어요. Alkitab, mereka mulai diseleksi, perlahan diseleksi. 그리스도로 해담난 사람을 자꾸 Orang-orang yang That memiliki if you look konklusi akan carefully at the Kristus, Bible, mereka mulai they keep diseleksi. bringing in Kalau fewer kita and fewer lihat dalam select Alkitab, people. orang-orang semakin sedikit dan sedikit yang terlibat dalam pelayanan 왜냐? ini. 개인을 확실히 하지 않고는 사회가 Tetapi 확실히 안 돼. melalui Because orang-orang if sedikit you ini, do not karya yang plant lebih besar assurance in lagi the individual, terjadi. society will not live. 소수 변화 Karena 없이 kalau tidak ada 다수 satu 변화가 orang yang 없으면 memiliki Without konklusi change akan in the Kristus, few members, sebuah change will not komunitas, come. sebuah masyarakat tidak akan memiliki konklusi akan Kristus, That you sehingga must semua ini give- dimulai you must dari make out people sesuatu that yang have the kecil influence of a itu. nuclear bomb. 자, 더 확실한 Kita 결과가 왔습니다. harus 11장 membuat 19절. mereka yang memiliki konklusi akan Kristus. Mereka akan berpengaruh seperti bom nuklir. Mereka yang akan 더 확실한 자를 모았습니다. 13장 1절. menyembuhkan ladang mereka dan mengajak lebih banyak orang lagi, mengajak lebih banyak pelayan lagi. 자, 더 확실한 자를 Kisah 모았습니다. pasal 13 ayat 1 seperti tim And that was pelayanan chapter 20, Paulus. verses 30 to 31. 이제는 Akan 전 sampai di kisah Rasul pasal 20 ayat 30 진짜 dan 그리스도를 보기 시작합니다. 31. 로마서 16장. And they began to seek Dan out mereka those workers who had lebih this true assurance. diseleksi That's lagi Romans menjadi chapter orang-orang 16. di Roma pasal 16. To the foreigners like the foreigners, Ingat, bagi orang to the Jews like the pendatang Jews. dia seperti pendatang, bagi orang Yahudi dia seperti Yahudi, bagi
orang-orang yang berpusat pada hukum Taurat, dia seperti berpusat pada hukum Taurat, tapi bagi diri sendiri dia berpusat kepada Kristus. Inilah yang harus kita aplikasikan seperti Paulus, sehingga saudara yang duduk di sini harus menikmati nama Yesus Kristus. Mulai hari ini, jawaban yang besar akan muncul dalam hidup saudara. Lakukanlah doa yang terjadwal dalam namanya, dalam nama Kristus. Sebelum saudara berjumpa dengan seorang lain, berdoalah. Sebelum saudara pergi di pelayanan darumbang saudara, sebelum saudara pergi ke seminar atau konferensi, berdoalah. Pakai kuasa yang berada di dalam nama Kristus. Inilah doa yang berkontinu. Bagi setiap orang yang saudara temui, beritakan namanya. Untuk itulah kita berdiri sebagai seorang saksi, kumpulkan mereka yang memiliki konklusi atas hidup mereka. Maka Tuhan akan berkarya atas hidup mereka, Tuhan akan berkarya atas pelayanan mereka, dan atas setiap aspek dalam hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pergerakan orang yang memiliki konklusi akan Kristus, dan melalui mereka kita akan melihat karya yang besar akan terjadi. Ketika saudara memiliki pengakuan iman seperti ini, konklusi akan Kristus, kuasa kegelapan setan akan bertekuk lutut, dan kuasa Roh Kudus yang melampaui ruang dan waktu dunia ini akan berkarya melalui hidup saudara. Saudara akan memiliki mujizat di mana malaikat surgawi melindungi saudara. Saudara mungkin melihat saudara bekerja berupaya sedikit saja, tapi Tuhan berkarya terlalu jauh, terlalu besar. Saudara mungkin melihat banyak orang yang bekerja bertentangan. Tidak peduli seberapa keras berupaya untuk bekerja bertentangan, tapi Tuhan akan berkarya melalui orang-orang yang memiliki konklusi. Pergerakan penginjilan dunia akan dimulai melalui langkah kaki kecil saudara. Inilah konklusinya. Orang-orang yang memiliki konklusi ini akan membuka pertemuan darumbang, membuka rumah misi. Dengan orang-orang seperti ini, saudara harus melakukan darumbang dan ada dalam rumah misi dan melakukan pelayanan keahlian. Melakukan pelayanan tim bersama-sama. Inilah yang dimaksudkan dalam Alkitab, nimfa dan gereja di rumahnya. Semua misionaris yang ada di sini mengertilah pesan ini. Ketika saya datang ke sini dalam mobil, tentu saya berdoa, dan ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Saya melihat jika di sini kita memberitakan seperti kita memberitakan di Korea, maka kita tidak akan melahirkan satu murid pun. Kalau kita pergi di mana-mana di sini dan memberikan materi-materi penginjilan, kita berikan selebaran-selebaran, maka tidak akan ada buah. Tapi di sini berbeda. Kita harus mulai dari akar. Kita harus bekerja perlahan-lahan. Oleh sebab itulah kita harus membangun pelayan-pelayan lokal dan membawa mereka dalam pelayanan keahlian mereka. Ada 3 hal dalam pelayanan keahlian mereka: pelayanan darumbang, pelayanan rumah misi, dan pelayanan tim. Ini yang dinyatakan dalam Alkitab. Ini adalah istilah-istilah yang misionari harus tahu, tapi anehnya mereka kehilangan istilah ini dalam pelayanan mereka. Ingatlah, Roh Kudus, Roh Tuhan akan berkarya mendahului saudara, melampaui kemampuan saudara. Lakukan hal, budilah konklusi akan Kristus, dan Tuhan akan memelihara saudara. Hari ini biarlah saya memberkati saudara untuk menikmati berkat terbesar dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami dapat terus menerima berkat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.